Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sudah lewat tanggal 1 Maret, semoga video kali ini tetap berguna, bisa menginspirasi dan jadi referensi kalian yang ingin memulai belajar ngejurnal dengan yang namanya bullet journal. Tema di bulan Maret tetap simple minimalis, nggak terlalu banyak hiasan, nggak pakai lettering yang bagus-bagus juga. Karena diriku sebenarnya juga nggak bisa lettering. Jadi kalau kalian mau bikin bullet journal juga dan nggak bisa lettering, itu nggak apa-apa banget loh. Kamu masih bisa pakai stiker kalau mau tema yang rame. Bisa pakai washi tape atau hiasan lainnya yang tinggal tempel aja. Jurnal bulan Maret aku pakai warna biru dan pink Fanta dan hitam untuk ngisinya. Kalau ditanya alasan kenapa pilih warna itu, ya random aja sih. Di sini aku juga cuma pakai bolpen dan krayon. Krayonnya sebenarnya punyanya anakku. Aku pengen ngasih warna di bullet journalku biar nggak sepi-sepi amat. Karena adanya krayon, ya udahlah gas aja. Temanya yang simpel aja. Ya gimana ya, kita yang udah jadi emak-emak ini pengennya cepet satset gitu. Kalau terlalu rame banyak kegambar nanti nggak selesai-selesai, yang akhirnya males nyelesain karena tanggal awal bulannya udah kelewat jauh. Aku tuh suka gitu, ngejurnal ya harus dimulai tanggal 1. Kalau udah tanggal 5 aja dan spread belum selesai, yang ada bad mood dan males ngejurnal selama sebulan penuh. Ya sebenarnya itu nggak baik ya, lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Tapi otakku tuh susah diajak kerja sama, nggak bisa diajak memulai dengan memotong di tengah jalan. Kalau udah begitu, ya mulai lagi di bulan berikutnya. Harus dipersiapkan sebelum tanggal 1 datang. Jadi pas tanggal 1 udah langsung bisa diisi. Ada nggak sih kira-kira orang yang sama kayak aku? Ini aku sedang membuat monthly log. Kotak-kotak ini diisi tanggal selama sebulan. Kalau Maret ada 31 hari, ya diisi tanggal 1 sampai 31 Maret. Ada agenda penting apa, ada acara apa yang harus dihadiri, atau hal-hal penting lainnya. Aku selalu membuat daftar goals yang harus dicapai selama sebulan. Dulu tuh awal ngebujul suka bikin goals yang gak masuk akal. Makin kesini makin bisa mengukur kemampuan diri. Jadi kalau bikin goals yang lebih masuk akal dan mungkin bisa lebih dicapai. Sedikit nggak apa-apa asalkan tercapai. Banyak juga oke loh kalau memang merasa mampu untuk mencapai goals itu. Nah, jadi bikin bullet journal itu tuh nggak cuma sekedar nulis. Aku ngerasain banget fungsinya, manfaatnya, bedanya antara ngejurnal dan enggak. Kalau rutin nulis jurnal mulai dari kegiatan harian, rencana esok ada apa aja, harus selesaiin apa aja, dan nulis segala macam, itu tuh membuat kita menjalani hari lebih terstruktur, nggak kebanyakan bengong karena bingung mau ngapain aja. Selain itu, dengan bullet journal aku bisa men-track segala macam. Misalnya bulan ini aku produktif atau enggak, bisa mencapai goals atau enggak, udah melakukan hal baik apa aja, ibadahnya gimana, dan lain sebagainya. Dan untuk orang yang kurang pandai mengungkapkan dengan bahasa lisan, bullet journal bisa menjadi media untuk mencurahkan isi hati. Ya, semacam buku diary gitu loh. Di halaman ini aku membuat happy tracker, halaman yang gak pernah aku lewatkan di setiap bulannya. Inspirasi bikin trackernya bisa lihat di Pinterest atau Instagram. Ini gunanya untuk men-track atau melacak kebiasaan baik yang ingin dirutinkan. Aku sih ganti-ganti ya, biasanya tidak selalu sama setiap bulannya. Misalnya aku lagi ingin rutin olahraga, dipikirlah tracker untuk olahraga. Banyak sekali kebiasaan yang bisa di-tracker. Kalau pakai tracker seperti ini, jadi lebih terlihat progresnya. Ngejalaninya pun juga bisa lebih semangat. Yang bikin malas kadang bikin kotak-kotaknya dan nulisin tanggalnya. Ini punya aku, nggak aku tulisin tanggal, dibikin kotak aja, nanti tinggal dicentang atau diwarnai kalau sudah terlaksana. Aku bikin habit tracker cuma 9 aja. Kali ini pengen lebih fokus. Bulan Januari bikinnya cukup banyak habit tracker, tapi ya gitu, hanya beberapa yang benar-benar dilakuin. Makanya di bulan Maret ini aku membuat lebih sedikit aja supaya lebih fokus.
Selanjutnya di halaman ini aku mau buat tracker lagi, tapi khusus untuk ibadah. Bikin tracker gini juga nggak asal bikin, dibikinlah yang sekiranya mampu dilakukan. Tujuannya untuk menciptakan habit atau kebiasaan baik yang baru. Katanya kalau ingin membentuk kebiasaan baru sebaiknya dilakukan rutin selama 30-40 hari. Nanti selanjutnya akan otomatis ngeset terlatih sendiri. Kalau nggak dijalankan rasanya ada yang kurang. Di ibadah tracker yang paling penting aku men-track ibadah wajib dulu. Seperti sholat fardu itu sebisa mungkin harus penuh. Selanjutnya bisa melakukan ibadah sunnah lainnya. Di sini maksudnya bukannya ibadah sunnah itu enggak penting ya, tapi alangkah baiknya kalau mengutamakan ibadah wajib dulu. Ya, aku belum benar-benar baik, masih mengusahakan untuk menjadi terus lebih baik. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan yang sebaiknya memperbanyak ibadah. Ya, tracker ibadah di Maret hitung-hitung sebagai pemanasan dulu supaya di bulan Ramadan sudah mulai terbiasa menjalankan banyak ibadah dan juga amalan. Aku membuat 9 ibadah yang mau aku rutinkan, termasuk sholat sunnah dan baca Al-Quran khusus untuk beberapa surat pilihan. Semua surat dalam Al-Quran itu baik kok sebenarnya. Hanya saja aku ingin mencoba mengamalkan beberapa surat yang katanya punya manfaat khusus. Wallahu alam ya teman-teman, ilmu agamaku belum cukup banyak untuk membahas tentang Al-Quran dan keislaman. Juga aku merasa belum berkapasitas untuk ngomongin soal agama. Jadi aku mohon maaf juga kalau misalnya ada perkataanku yang kurang tepat. Di halaman berikutnya ada one line one day. Ini maksudnya aku harus menulis kalimat dalam satu baris yang menggambarkan sebuah hari yang sudah terlewati. Misalnya tanggal 1 Maret aku merasa senang karena menang undian, atau tanggal 2 Maret aku sedang tidak enak badan, dan seterusnya. Intinya menuliskan peristiwa yang paling berkesan di hari itu. Seperti ungkapan rasa syukur juga boleh. Rasanya seperti ada teman curhat ketika nulis seperti ini. Bagiku ini salah satu cara untuk melepaskan emosi dan isi hati yang belum bisa tersampaikan kepada seseorang. Di halaman sebelumnya tadi juga ada halaman braindump. Di halaman itu berguna untuk menuliskan ide-ide yang tiba-tiba muncul biar nggak terbang ke bawah angin, atau untuk menuliskan catatan penting. Bagiku braindump sebagai papan untuk menyampaikan segala hal yang belum dibuatkan tempat khusus di balai jurnal bulan Maret ini. Terakhir adalah halaman weekly log. Di halaman ini dituliskan to-do list apa saja yang akan dilakukan selama 1 minggu ke depan untuk mewujudkan tercapainya goals yang sudah direncanakan sebelumnya. Awal bulan Maret aku buat 9 kotak atau untuk 9 hari. Karena tanggal 1 sampai 3 Maret kan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanggung kalau cuma buat 3 hari doang. Akhirnya aku gabungin aja lah sampai minggu berikutnya. Jadi ada 9 hari. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya aku buatnya sampai hari Minggu tanggal 10 Maret. Tapi di sini masih ku buat sampai tanggal 9. Nanti ku benahin lagi lah. Nggak lupa juga aku selalu menuliskan lagi goals untuk 1 minggu itu supaya tetap ingat tujuannya. Nanti dievaluasi lagi setiap akhir minggu dan setiap akhir bulan. Apa yang kira-kira harus diperbaiki atau apa yang sebaiknya dihapus aja dan apa yang seharusnya ditambahkan. Kemudian aku juga membuat jadwal harian untuk memastikan hari ini aku akan melakukan apa saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi malam hari. Tidak lupa untuk memberikan kotak notes juga. Kalau misalnya ada catatan langsung ada dituliskan di notes itu. Untuk minggu depannya juga aku kasih kotak lagi, ada next week. Jadi kalau misal ada acara mendadak untuk minggu depan, aku sudah punya catatannya di minggu sebelumnya. Dan inilah bullet journal aku untuk bulan Maret. Semoga kita bisa konsisten dan lebih rajin lagi, nggak males-malesan terus. Semoga goals yang direncanakan bisa tereksekusi dengan baik. Terima kasih yang sudah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.